Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Nadia Datulia Augustina dengan nomor NIM 29022500018. Aku dari Universitas Majesakti Prodi Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin ngebahas tentang manajemen kas. Kira-kira kalian tahu gak sih apa itu manajemen kas? Langsung aja kita ke materinya. Nah, di sini ada pengertian kas. Kas merupakan suatu bentuk aktiva yang paling liquid yang mana dapat digunakan dengan segera agar mampu memenuhi kewajiban finansial dari suatu perusahaan. Karena sifatnya yang liquid, maka kas bisa memberikan nilai keuntungan yang lebih rendah dari yang lain. Manajemen kas merupakan sistem pengelolaan kas perusahaan yang tujuannya agar tersedia kas yang memadai. Jadi, itu adalah pengertian dari manajemen. Nah, dalam hal ini, memadai yang dimaksud adalah kas yang tidak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit. Nah, di sini tuh ada struktur aliran kas dalam perusahaan. Kalian bisa lihat sendiri ya. Alirannya tuh sangat banyak. Kalau balik lagi ke pemilik, bisa disebut dengan prive, atau pemilik ke kas bisa disebut dengan investasi atau tanam modal. Lalu untuk pembayaran utang, terus untuk bayar pinjaman, lalu kas juga untuk pembelian ATK, lalu untuk pembelian secara tunai, terus untuk membayar upah buruh, biaya administrasi, terus juga untuk membeli aktiva tetap seperti peralatan, terus tanah, dan lain-lainnya ya. Terus juga kas bisa menimbulkan piutang dari penjualan kredit. Nah, nanti penjualan kredit menimbulkan piutang dan piutangnya akan berimbas kepada penambahan kas. Oke, langsung aja kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, mengapa sebuah perusahaan perlu melakukan manajemen kas? Di sini ada beberapa tujuan manajemen kas. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan modal usaha. Tujuannya manajemen kas yang pertama yaitu untuk memastikan kebutuhan modal untuk usaha tercukupi dengan baik. Dengan tata kelola kas yang baik, aset lancar berupa kas bisa mencukupi kebutuhan operasional dan bisa juga digunakan untuk membayar kewajiban lancar yang dibutuhkan. Misalkan utang usaha, pembelian perlengkapan, bayar gaji, terus bayar gaji karyawan atau pembayaran tagihan bulanan. Melalui manajemen kas, perusahaan bisa mengatur kas dengan baik sehingga modal kerja selalu cukup untuk bisnis. Nah, yang kedua ada merencanakan pembelanjaan modal untuk kegiatan usaha. Nah, kegiatan manajemen kas juga mencakup pembuatan rencana penggunaan modal. Penggunaan modal yang dimaksud tidak hanya berguna untuk kegiatan operasional saja. Perusahaan juga perlu mempersiapkan rencana untuk berinvestasi serta mengembangkan bisnis menggunakan modal tersebut. Lalu yang ketiga ada mengoptimalkan sumber daya modal yang ada dalam manajemen kas. Dana yang dimiliki perusahaan akan dibagi menjadi 3 kelompok aktivitas. Aktivitas yang dimaksud itu meliputi aktivitas operasional, investasi, serta pendanaan. Dengan manajemen kas yang tepat, modal bisa dikelola
dan dialokasikan ke 3 pos aktivitas tersebut tanpa ada yang kurang. Inilah yang dimaksud dengan optimalisasi sumber daya modal yang tersedia. Meski demikian, jangan lupa bahwa optimalisasi penggunaan modal juga harus bisa menyisakan kas yang cukup untuk mengatasi pengeluaran tidak terduga. Nah, yang keempat yaitu mempersiapkan diri untuk menangani pengeluaran tidak terduga sesuai dengan namanya. Pengeluaran tidak terduga tidak bisa ditebak kapan akan dibutuhkan. Ya, namanya juga nggak terduga kan, alias nggak direncanain gitu. Nah, salah satu contoh pengeluaran tidak terduga yang mungkin terjadi misalkan seperti biaya maintenance, kayak peralatan pabrik yang rusak atau kendaraan rusak. Nah, oleh karena kejadian tersebut tidak dapat diprediksi, maka penting bagi kita pelaku usaha untuk mempersiapkan dana untuk biaya-biaya yang tidak terduga yang akan dikeluarkan. Ini sangat penting supaya alokasi dana untuk kebutuhan lainnya tidak terganggu karena hal tersebut. Nah, yang terakhir ada menyiapkan investasi. Tujuan manajemen kas selanjutnya adalah menyiapkan investasi. Sebagaimana disebutkan, aktivitas investasi masuk ke dalam 3 aktivitas yang penting dilakukan perusahaan. Nah, lanjut ke materi selanjutnya yaitu di sini ada aspek utama perencanaan kas, yaitu menyusun anggaran kas. Manajemen harus menyiapkan daftar kegiatan untuk menimbulkan kas pembelanjaan dan kegiatan penggunaan kas pengoperasian dan penginvestasian, atau membuat proyek cash inflow, cash outflow, and balance. Agar tujuan tercapai, ada 2 hal yang harus dilakukan. Nah, yang pertama itu menentukan sumber penerimaan kas. Misalkan kas dari operasional rutin, kas dari pelunasan utang jangka panjang, investasi dari pemilik, lalu ada penjualan aktivitas tetap, lalu ada pengeluaran obligasi, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada menentukan perencanaan pengeluaran kas. Misalkan pembayaran dividen, pembayaran utang jangka panjang, lalu pembelian aktiva tetap, membayar gaji karyawan, dan lain-lain. Nah, berdasarkan 2 hal tadi, maka manajemen dapat mengetahui seberapa besar kas yang dibutuhkan atau seberapa besar kas yang menganggur. Selanjutnya dapat ditentukan langkah selanjutnya terhadap kas yang berlebih atau menganggur. Nah, mengapa harus memiliki kas? Dalam dunia bisnis, kas merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki. Nah, di sini juga terdapat 3 motif utama perusahaan yang memiliki kas. Mari kita simak ulasannya bersama-sama. Nah, apa aja sih motif penahanan kas? Di sini ada 3. Yang pertama, motif transaksi. Motif ini biasanya dilakukan perusahaan dalam menyediakan pembayaran pada berbagai kegiatan transaksi bisnisnya, baik transaksi reguler maupun transaksi non-reguler. Lalu yang kedua ada motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga merupakan motif yang berusaha mempertahankan saldo kas agar dapat memenuhi permintaan kas yang mana sifatnya pun tidak terduga. Bila seluruh pengeluaran dan pemasukan kas dapat diprediksi secara akurat, maka saldo kas yang disediakan untuk maksud berjaga-jaga ini akan sangat rendah. Nah, yang ketiga ada motif spekulasi, yaitu
Motif yang dilakukan agar dapat mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menginvestasikan kas pada bentuk investasi yang sifatnya sangat liquid. Biasanya jenis instrumen investasi tersebut adalah investasi sekuritas. Lalu di sini bentuk manajemen kas. Ada banyak bentuk manajemen kas yang biasanya diterapkan oleh perusahaan. Antara lain yaitu pertama ada rekonsiliasi akun, yaitu membandingkan catatan transaksi keuangan perusahaan dengan rekening koran untuk memastikan total saldo yang tersisa dalam buku besar. Yang kedua, penarikan piutang segera. Dengan menarik piutang, perusahaan bisa menambah jumlah modal yang dimiliki dan otomatis kas pun ikut bertambah. Yang ketiga, menyediakan kas kecil khusus yang digunakan untuk membayar pengeluaran dengan jumlah nominal yang kecil dan tidak terencana secara spesifik. Nah, yang keempat ada penggunaan aplikasi khusus untuk pembayaran terjadwal, misalkan untuk tagihan bulanan atau gaji karyawan. Dengan menggunakan aplikasi seperti ini, alokasi dana untuk keperluan-keperluan tersebut sudah terencana dengan baik. Jadi tidak ada yang namanya kelupaan atau telat bayar. Nah, yang kelima yaitu optimasi dan efisien peralatan produksi. Sebagai contoh, menjual peralatan yang sudah tidak terpakai lagi. Memanfaatkan alat yang bisa digunakan sebaik-baiknya, sembari menjadwalkan maintenance rutin untuk mencegah kerusakan alat. Nah, selanjutnya yaitu ada model manajemen kas. Dalam manajemen kas terdapat dua model, yaitu model Baumol dan model Miller-Orr. Mari kita pahami kedua model manajemen kas tersebut ya. Nah, yang pertama ada model Baumer. Model manajemen kas pertama kali digunakan oleh seorang pakar bernama Baumer. Oleh karena itu, model ini disebut dengan model Baumer. Nah, model Baumer merupakan model manajemen yang digunakan untuk mengetahui berapa nominal aset atau marketable asset yang bisa dijual ketika perusahaan sedang membutuhkan uang. Sedangkan model manajemen kas Miller-Orr yaitu biasanya dipakai untuk menentukan target saldo kas suatu perusahaan. Model ini biasanya mengasumsikan pergerakan kas tidak didasari pola tertentu, melainkan acak. Nah, di sini ada sumber kas. Sumber kas antara lain yaitu dari hasil penjualan tunai dan penerimaan uang dari piutang, lalu penjualan aktiva tetap, lalu ada penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik, lalu pengeluaran tanda bukti hutang. Biasanya banyak ya, ada utang wesel, utang obligasi, utang bank, dan utang lain-lainnya. Lalu ada penerimaan di luar usaha perusahaan seperti bunga. Lalu ada penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen, hadiah atau retribusi pajak dari periode sebelumnya. Nah, penggunaan kas itu sebenarnya ada banyak banget ya penggunaan kas. Salah satunya itu pengeluaran untuk biaya produksi, biaya overhead pabrik, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku. Lalu ada pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang. Lalu ada pembelian aktiva tetap, pembelian kembali saham yang beredar, lalu ada pembayaran sewa, bunga, pajak, terus pembayaran hutang jangka panjang, pengambilan kas dari perusahaan oleh pemilik atau prive,
Lalu ada pengeluaran kas untuk pembayaran dividen, pembelian supplies kantor, biaya iklan, biaya sewa, dan lain-lain. Jadi banyak banget sebenarnya penggunaan kas itu ya. Lalu terakhir ada cara untuk mempercepat pemasukan dan memperlambat pengeluaran. Nah, untuk mempercepat pemasukan, salah satu hal yang harus kita lakukan yaitu penjualan, lalu ada potongan kas atau cash diskon, lalu ada desentralisasi pusat penerimaan pembayaran, lalu ada lockbox system. Nah, untuk memperlambat pengeluaran kas yaitu pembelian dengan kredit, lalu pemanfaatan float, lalu menggunakan draft atau cash bond. Selanjutnya ada pembayaran secara sentral, dan yang terakhir yaitu cek dibayar pada hari tertentu. Oke, demikian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!